Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa soleh-soleha, senang bertemu dengan kalian. Apa kabar? Ibu doakan semoga kalian sehat selalu, selalu bahagia. Masih bersama Ibu Sri Wahyuni di sini dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oke anak-anakku sekalian, adapun materi kita hari ini, kita akan melanjutkan setelah kita mempelajari permintaan dan penawaran. Kali ini kita akan berbicara tentang pasar dan harga. Adapun tujuan pembelajaran kita sebelum kita masuk pada materi selanjutnya, yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan pengertian pasar, kemudian siswa mampu menyebutkan fungsi pasar, siswa mampu menyebutkan macam-macam pasar, dan yang berikutnya adalah siswa mampu menjelaskan tentang harga. Nah, anak-anakku, di belakang ibu ada gambar pasar ya. Kita amati. Nah, dari pengamatan ini, siapa yang pernah ke pasar? Pasti anak-anakku yang soleh-soleha semuanya pernah ke pasar. Asik kan ke pasar? Nah, dari sini mungkin ada yang bisa memberikan definisi apa itu pasar. Oke, betul sekali. Jadi, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Untuk apa? Untuk melakukan transaksi jual beli. Nah, namun di era globalisasi seperti sekarang ini, proses transaksi itu bisa dilakukan tanpa harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli. Bisa dilakukan dengan cara SMS atau biasa dikenal secara online ya. Jadi pengertian pasar secara luas adalah merupakan sarana bertemunya penjual dan pembeli baik secara langsung maupun tidak untuk melakukan proses jual beli atau transaksi untuk mencapai kesepakatan harga. Oke, berikutnya adalah unsur-unsur yang dipenuhi dalam membentuk suatu pasar. Apa saja unsur-unsur tersebut? Yang pertama, adanya barang yang diperjualbelikan walau hanya sampel. Kemudian yang kedua, adanya penjual dan pembeli walaupun tidak bertemu langsung. Yang ketiga, adanya media komunikasi antara penjual dan pembeli, adanya alat tukar. Dalam hal ini adalah uang. Dan berikutnya adanya tempat atau lahan yang dijadikan sebagai pasar. Anak-anakku, kita lanjut pada fungsi pasar. Jadi fungsi pasar di sini yang pertama sebagai fungsi distribusi, yaitu untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. Yang kedua adalah sebagai pembentuk harga, artinya mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Yang berikutnya adalah fungsi promosi, artinya memperkenalkan hasil produksi kepada masyarakat. Anak-anakku yang soleh-soleha, ternyata pasar itu bermacam-macam. Yang pertama, pasar menurut wujudnya. Jadi pasar menurut wujudnya ada yang namanya pasar konkret atau biasa dikenal dengan pasar nyata, dan pasar abstrak tak nyata. Jadi
Pasar konkret adalah pasar yang unsur-unsurnya seperti penjual dan pembeli, barang yang diperdagangkan ada di situ. Misalnya pasar tradisional, mall, atau minimarket. Ya, kemudian pasar abstrak, pasar yang penjual dan pembelinya tidak bertemu secara langsung. Ya, bisa menggunakan SMS atau biasanya berbelanja online, ya. Yang kedua, pasar menurut barang yang diperdagangkan. Yang pertama adalah pasar konsumsi, yaitu pasar yang diperjualbelikan barang keperluan sehari-hari, seperti pasar tradisional, ya, pasar buah, mall, pasar ikan, dan sebagainya. Kemudian pasar produksi, yaitu pasar yang menyediakan barang-barang faktor produksi seperti tenaga kerja dan pasar modal. Pasar yang berikutnya adalah pasar menurut jaringan distribusinya. Pasar menurut jaringan distribusinya di sini ada beberapa. Ada yang namanya pasar setempat, pasar nasional, pasar regional, dan pasar internasional. Pasar setempat adalah pasar yang ada di wilayah kita, yang terbuka setiap hari, menjual keperluan masyarakat setempat. Nah, biasa dikenal dengan pasar tradisional. Nah, pasar nasional, pasar yang kegiatan pertemuan penjual dan pembeli yang meliputi satu wilayah negara, seperti menjual barang-barang konsumsi, barang produksi, saham, dan valuta asing. Kemudian pasar regional, pasar yang daerah pemasarannya atau cakupannya itu meliputi beberapa negara pada wilayah atau region tertentu. Pasar ini biasanya di bawah naungan wadah kerjasama regional, seperti ASEAN, dibentuknya AFTA. Kemudian pasar internasional, pasar yang wilayahnya meliputi wilayah di dunia dan yang diperdagangkan adalah komoditi yang diminati konsumen internasional. Misalnya pasar karet di New York, kemudian pasar intan di Amsterdam, kemudian pasar minyak bumi di Uni Emirat Arab. Pasar menurut waktu penyelenggaraannya. Ada pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Nah, biasanya kalau pasar tahunan itu pasar yang terselenggara setahun sekali, misalnya pasar raya, atau biasa pasar yang terbentuk pada saat bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang harga. Anak-anakku yang soleh-soleha, harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Betul sekali. Nah, secara umum, senilai uang yang harus dibayarkan konsumen kepada penjual untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibelinya. Oleh sebab itu, harga pada umumnya ditentukan oleh penjual atau pemilik jasa. Akan tetapi, dalam seni jual beli atau konsumen dapat menawar harga tersebut. Bila sudah mencapai kesepakatan antara penjual dan pembeli, barulah terjadi yang namanya transaksi. Oke anak-anakku yang soleh-soleha, cukup sampai di sini dulu materi kita tentang pasar dan harga. Kita akan bertemu lagi pada materi-materi video berikutnya. Jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.